Jumpa lagi sobat-sobat lansia yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan mengajak sobat-sobat lansia untuk melakukan wisata ke Bali, tepatnya di Kota Kelungkung. Kota Kelungkung kira-kira berjarak 40 km dari Kota Denpasar. Dan di Kota Kelungkung ini ada beberapa tempat tujuan wisata yang bisa kita kunjungi dan bisa kita pelajari apa-apa yang ada di sana dan kita nikmati kisah-kisah bersejarahnya. Kali ini di Kota Kelungkung, sobat-sobat akan saya ajak untuk mengunjungi bangunan monumental yang bersejarah dan mempunyai nilai historis sangat tinggi dalam rangka perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah Kertagosa. Kertagosa dibangun pada abad ke-17 tahun 1600-an dan menjadi saksi pada saat terjadi perlawanan Raja Kelungkung saat itu, Dewa Agung Jambe yang bertempur melawan penjajah Belanda sehingga puputan atau seluruh tentara dan keluarga termasuk beliau wafat. Nah, apa yang bisa kita lihat di dalam Kertagosa dan Balikambang? Mari kita tengok di sana. Sebelumnya silahkan subscribe ya sobat, dan nanti kalau seandainya informasi yang saya sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi sobat-sobat kalian, tolong sampaikan kepada anak, mantu, cucu, dan teman-teman sekalian yang lain, dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada sobat-sobat kalian. Mari kita ke Kertagosa. Sobat lansia, ini objek wisata Kertagosa. Nah, dari luar ini lokasinya terletak di pusat Kota Kelungkung. Di arah sebelah kiri atau depan dari Kertagosa ini ada bangunan seperti monumen disebut sebagai Satria Mautama. Ya, di sini kalau arah ke timur, ini ke sana tuh ke timur menuju ke Karangasem. Di pintu masuk disediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun, menandakan bahwa manajemen Kertagosa telah menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ada dua di samping pintu masuk ini, di kiri dan di kanan. Ya. Dan di dalam juga disediakan beberapa tempat untuk cuci tangan pakai sabun. Sobat lansia, ini pintu masuk menuju ke Kertagosa. Nah, pintu masuk biasa disebut dengan Candi Bentar ya. Mari kita masuk. Ya. Ya. Naik sedikit. Ya, ini masuk bentar. Nah, di dalamnya ada informasi. Ini Taman Gili adalah suatu bangunan berarsitektur tradisional Bali dengan hiasan lukisan tradisional Kamasan di langit-langit yang menggambarkan filosofi kebudayaan Hindu. Ya, jadi ini
Kanan kiri ada petunjuk arah. Itu Kertagosa, toilet, dan di sebelah kanan ada arah menuju ke Semarajaya. Ya, tadi sudah saya lakukan cuci tangan pakai sabun di pintu depan sana, jadi sudah protokol kesehatan untuk area normal sudah ada. Mari kita menuju ke bangunan Kertagosa. Ini bangunan Kertagosa yang memang akan kita tuju. Jadi ada informasi tentang Kertagosa. Di sini ada disebutkan Kertagosa, objek wisata Kertagosa dan Taman Gili terletak dalam satu areal kota Semarapura yang mana objek ini pada zaman dahulu merupakan bagian dari zaman Kerajaan Klungkung yang dibangun pada abad ke-17. Adapun fungsi dari Kertagosa pada zaman kerajaan adalah sebagai tempat berlangsungnya sidang raja-raja di Bali. Namun setelah Kerajaan Klungkung jatuh akibat Perang Puputan Klungkung pada tanggal 28 April 1908, maka Kertagosa berubah fungsi sebagai pengadilan adat dan agama. Ya, mari kita masuk. Ini dia, ada candi, ada bangunan yang pintu masuknya diapit oleh sepasang naga. Ya, mari kita masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berikan salam ya. Ini Assalamualaikum. Nah, ini mungkin gambarnya adalah gambar lukisan model wayang Kamasan yang menceritakan menurut sumber yang saya baca tentang proses peradilan yang ada saat itu. Ini tentu saja karena di samping persis jalan besar perempatan tadi itu patungnya yang ada perempatan persis di samping dari nggak sampai 10 meter enggak, dari bangunan Kertagosa. Ya, karena Kertagosa ini merupakan bangunan persegi 4 dengan tiangnya ada berapanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Ini lukisan-lukisan yang menggambarkan apa yang terjadi pada kehidupan. Ini lukisan-lukisannya. Dan ada 6 kursi yang konon pada saat itu, pada zaman kolonial Belanda dan Jepang, juga dipakai sebagai tempat untuk pengadilan. Ini. Dari arah barat, ini dari ketinggian bangunan Kertagosa kita bisa melihat area di sebelah barat. Ini kalau lurus terus ke barat dari jalan besar di sana, ke sana itu menuju arah Gianyar dan ke Denpasar. Ya. Jadi lingkungan area Kertagosa bisa kita lihat di sini.
Baik, cukup, kita akan keluar dari Kertogoso. Nah, ini adalah area Balai Kambang dengan kolam air mengelilingi bangunan Balai Kambang. Tertata sangat rapi dan cantik. Hiasan-hiasan tanaman hias juga bagus sekali. Kita lihat di sini ya, tanaman lapangan rumput. Kita akan menuju ke Balai Kambang. Ya, masuk melalui pintu gerbang dan di pintarnya ya ada 10 patung yang dipasang di sepanjang jembatan menuju ke Balai Kambang. Sobat Lansia, ini adalah kolam yang mengelilingi bangunan Balai Kambang. Ya. Mari kita naik ke bangunan Balai Kambang. Ada 1, 2, 3, 4, 5 anak tangga. Ya. Ya, kita lihat ada bangunan patung yang didirikan di pagar. Tampaknya bahan bangunan untuk pembuat pagar ini dari batu bata. Ini kebetulan patungnya mungkin patah ya, belum diberikan gantinya atau memang tidak diganti. Ini relief atau ukiran yang dipasang. Ini bangunan tahun 1600 ya. Ini di sekitar di sekeliling. Saya akan berjalan mengelilingi Balai Kambang. Ya. Ya, bangunan abad ke-17 berarti ya, 1600 sekian. Nah, ini kolam airnya ini ditaburi juga dengan benih ikan yang cukup banyak di sini, subur untuk hidup tumbuh. Ya, ini ukiran-ukiran cukup artistik indah yang diukir di sekeliling ini bagian timur dari Balai Kambang. Dari kejauhan monumen Tugu Tangkunggung kelihatan di sana, nggak tahu berapa meter tingginya. Ya. Ini. Misi Bu. Ini ada
Oh, ini bangunan di dalam Balai Kambang. Bangunan bagian atapnya sama dengan yang di Kertagusa. Ada lukisan wayangnya yang dikenal sebagai lukisan Kamasan. Jadi sobat-sobat lansia, kalau ada kesempatan berkunjung ke Bali, jangan lupa untuk mampir ke Kota Klungkung. Di sini ada bangunan Kertagusa dan Balai Kambang. Nah, ini dari jauh kelihatan monumen Puputan Badung. Ya, kelihatan ya dari sini. Ya, kompleksnya bagus sekali. Nah, di sana monumen Puputan Badung. Ya. Sobat lansia, ini adalah Balai Kulkul. Kulkul itu kalau bahasa Indonesianya mungkin kentongan ya. Jadi ada satu kebiasaan di Bali, kalau akan ada acara pertemuan di Balai Banjar atau pemberitahuan ada hal-hal yang perlu diketahui oleh publik, itu akan dipukul kulkul ini atau kentongan. Ya, coba kita lihat ada informasi apa tentang Balai Kulkul ini. Nah, ini ada informasinya. Balai Kulkul di Kertagusa. Balai Kulkul merupakan suatu bangunan balai untuk menggantung kulkul sehingga dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi masyarakat Bali. Balai Kulkul yang dikelompokkan dalam beberapa jenis pada awalnya banyak ditemukan di Pura Puri dan Banjar. Pada perkembangannya, Balai Kulkul juga berfungsi sebagai pos satpam. Balai Kulkul juga berfungsi sebagai bangunan penanda yang mendukung karakter kota budaya. Balai Kulkul sesuai dengan namanya merupakan balai atau bangunan untuk penempatan kulkul. Kulkul merupakan suatu benda yang berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk memberi tanda pada masyarakat atau penyungsungnya. Jumlah irama pukulan kulkul mempunyai arti tersendiri yang berbeda-beda pada setiap daerah ataupun banjar. Sesuai dengan kesepakatan bersama, dalam bentuk jasmaninya, kulkul dapat disamakan dengan kentongan. Ya, sudah. Baik, mari kita lanjutkan. Kita akan menuju ke Museum Semarajaya. Apa isi Museum Semarajaya? Coba kita baca informasinya. Museum Semarajaya adalah bangunan memanjang di mana bangunan ini merupakan bekas sekolah mulu. Didirikan Belanda sekitar 1920-an, beberapa tahun setelah Belanda menghancurkan Puri Semarapura. Sehingga corak struktur bangunannya pun merupakan kombinasi kolonial lokal dan digunakan oleh SMP Negeri 1 Klungkung sampai akhir 1990. Museum Semarajaya diresmikan bersama dengan Monumen Puputan Klungkung pada 20 April 1992. Ya. Oke, mari bos sih. Pesan dikit yang mereka. Ampura Bapak, lebih baik beli tiket dulu, nanti salah satu aja ke sana, nanti bisa dilanjutkan. Berapa nih? Mari kita masuk ke museum. Ada apa di museum? Pertama kita disambut dengan patung apa ya, mungkin belum tahu.
Oke. Ya, ini bangunannya tadi disebutkan bekas SMP Negeri 1 Kelungkung. Nah, ini isinya dalam. Ini foto-foto Idewagung Gede Agung, Putra Idewagung Gede Jambe. Ini sebagai putra mahkota yang turut gugur dalam puputan Kelungkung pada tanggal 28 April 1908. Ini dibuang ke Selong, ya, yang namanya Idewagung Gede Ogek pada waktu masih remaja pada tahun 1908 di Lombok, di Selong dalam pembuangan. Adipati Agung Dewa Agung Rai. Ini beberapa jenis senjata seperti tombak, ya. Ini seperti kursi tandu untuk menandu pembesar atau raja saat itu. Ini adalah meja kerja peradilan adat. Jadi pada saat ada peradilan, maka hakim atau mungkin petugas yang melakukan pengadilan terhadap masalah yang diajukan masyarakat duduk di atas kursi ini. Nah, gambarnya saat itu seperti ini dia. Jadi persidangan peradilan adat di Balai Kertogoso tahun 1940-an, masih pada zaman kolonial Belanda. Ini adalah gambar pusaka-pusaka yang ada berupa keris. Koleksi dari Museum Kelungkung. Ya. Kerisnya mungkin tidak ada looknya juga, sama dengan keris-keris pada umumnya. Ada yang lurus saja tanpa look. Ini alat-alat kerja, palu, kikir. Ini tampaknya alat pandai besi untuk membuat senjata atau perlengkapan peralatan pertanian. Ini adalah alat-alat pembuatan tenun yang terkenal di Bali. Ada tenun cak-cak atau alat tenun bukan mesin, ya, ATPM. Ini proses pembuatan garam tradisional. Jadi ini adalah tempat pengambilan air dari laut. Ini kemudian mungkin dijemur, dikeringkan dan menjadi garam. Ini contoh-contoh dari tenun Kelungkung, termasuk kerajinan perak yang ada di Kelungkung. Ini adalah alat-alat yang dipakai untuk membuat gula merah, gula aren. Ini gambarnya sejak dari pengambilan air gula, dimasak, dicetak dan menjadi gula merah siap dikonsumsi. Kalau di
Ini koleksi tadi keris, sekarang ini koleksi senjata tajam lainnya yang pendek, lebih pendek daripada keris. Ini ada juga seperti sabit. Ya, mari kita menuju ke ruang berikutnya. Ini juga lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh seniman-seniman Kelungkung, seniman lukisan kontemporer ya. Ini mungkin menceritakan tentang lukisan puputan Kelungkung yang menewaskan raja saat itu dengan putra-putranya. Ini adalah Rangda. Kemudian ini patung Barong. Atau Barong Ket-Ket, Barong Ket atau Barong Ket-Ket. Ini ekornya. Ini bagian kepalanya. Ini juga Rangda ya. Ini contoh lukisan kontemporer lainnya buatan seniman Kelungkung. Ini juga contoh lukisan seniman Kelungkung seperti penari Bali ini. Ya. Ya, ini maket perumahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kelungkung. Oh, ini kompleks yang tadi itu ada Taman Gili, Kartogosa dan sebagainya. Maket dari Puri Semarapura Kelungkung, di kompleks kerajaan Kelungkung yang di dalamnya ada Kartogosa dan Balikambang, Balikulku dan sebagainya. Nah, ini alat musik dari bambu. Ini model lukisan Kamasan yang tadi menghiasi langit-langit Kartogosa dan Balikambang. Kali ini ukiran logam, bagus sekali. Hiasan Garuda Wisnu. Yang ini, kalau ini mungkin seperti bekas peluru senjata berat yang diukir. Kalau ini ukiran dari tempurung kelapa. Ini adalah seperti pis bolong, uang bolong ya. Saya ambilnya dari agak terbalik. Nah, uang bolong bahasa Balinya pis bolong. Ini jadi uang zaman dulu. Baik, kita akan keluar dari museum.
ya, bagian luar dari museum, koridornya dulu dipakai untuk sekolah menengah pertama negeri Kelungkung. Ini bangunannya. Baik, ini adalah Museum Semarapura. Museum Semarapura. Sobat lansia, setelah berkeliling di beberapa tempat untuk melihat dari dekat Kertogosé, Balai Kambang, Balai Kulkul, dan museum, di tengah teriknya sinar matahari memang cukup menghaluskan. Maaf saya kalau mau minum orange water, segar dan bisa menghilangkan rasa haus untuk sesaat. Sobat-sobat lansia yang saya hormati, di sekitar kompleks tempat wisata Kertogosé, Balai Kambang, Balai Kulkul di Kota Kelungkung, Provinsi Bali ini, saya Aji sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Bapak Ibu lansia yang saya hormati untuk mengikuti informasi yang saya sampaikan mengenai Kertogosé ini melalui video ini. Kertogosé menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat bagi para pengunjung dan tentu dengan para pengelola wisata ini, sehingga kita tetap diwajibkan untuk sebelum masuk mencuci tangan pakai sabun. Maksudnya sebelum masuk ke kompleks Kertogosé ini kita wajib untuk mencuci tangan pakai sabun, wajib menggunakan masker, dan menjaga jarak dengan pengunjung lain minimal 2 meter lah, sehingga dugaan orang lain membawa virus bisa kita jauhi. Dan sekali lagi bagi sobat lansia yang melihat atau menyaksikan video ini menganggap ada informasi yang cukup berharga untuk disampaikan kepada anak, cucu, mantu, tetangga, dan teman-teman yang lain, silahkan sampaikan informasi itu kepada mereka. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan saran apa saja yang menarik dan bagus untuk perbaikan pembuatan video selanjutnya, masih dalam edisi untuk perjalanan wisata. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam lansia.